bakal membahas grammar yang bikin pusing, dan kita bakal dengerin cerita dan tips seru biar belajar bahasa Inggris terasa lebih fun dan gak stres. Nah, kalau begitu kita mulai ya obrolannya. Nah, kita sudah bersama Miss Nauri. Selamat siang Miss Nauri. Selamat siang Siti. Nah, kalau ngomongin soal belajar bahasa Inggris, banyak banget yang bilang grammar itu bikin pusing. Menurut Miss Nauri, gimana sih caranya biar belajar bahasa Inggris lebih terasa lebih fine? Lebih fun ya. Gimana cara belajar bahasa Inggris supaya lebih menyenangkan? Ya. Kalau kita misalnya cuman ngelihat grammar kan pasti pusing ya. Harus nanti tiba-tiba ganti pakai verb 1, verb 2 pasti pusing kalau secara orang awam. Gimana kalau biar lebih menyenangkan itu, setiap orang kan punya hobinya masing-masing nih. Ada yang suka dengerin musik, ada yang suka nonton, ada yang suka baca buku. Nah, kamu bisa pilih salah satu metodenya. Apakah kamu mau nonton film berbahasa Inggris, atau kamu mau dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, atau kamu baca-baca buku bahasa Inggris. Itu bisa jadi salah satu metode yang yang membuat kamu bakal lebih enjoy gitu buat belajar bahasa Inggris. Wah, menarik banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal kelas, pasti selama ngajar pernah ada aja momen lucu atau gak terduga. Pernah gak Miss Nauri punya pengalaman lucu waktu mengajar, misalnya siswa salah ngomong tapi menjadi kocak banget? Ada banyak banget. Salah satunya waktu itu kan lagi di kelas 8A nih. Kita lagi belajar tentang naratif teks. Naratif teksnya itu tentang jenis-jenis dari naratif teks, ada tentang mitos. Nah, anak-anak itu kan harusnya menyebutkan judul-judul cerita mitos yang ada di Indonesia. Mereka malah nyebut hantu-hantu di Indonesia. Contohnya kayak kuntilanak, tuyul, genderuwo, itu kan jadi bikin saya khususnya gitu ya ngakak gitu ya. Lucu banget itu, sampai semua teman-temannya juga ikut ketawa karena nggak habis pikir gitu jawabannya. Kejadian kayak gitu pasti susah dilupain. Nah, terakhir nih Miss, kalau boleh kasih satu tips buat murid biar lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, kira-kira apa ya Miss Nauri bilang kayak gimana biar orang-orang atau anak murid-murid biar lebih percaya diri untuk mengobrol bahasa Inggris? Tipsnya yaitu harus pede, harus yakin aja, cuek aja gitu. Kadang orang-orang nggak pede itu karena takut salah kan. Padahal yang namanya belajar, membuat kesalahan itu wajar. Jadi meskipun kadang kalian salah ngomong, nggak apa-apa, pede aja, ngomong aja. Nanti satu saat lama-lama kalian juga pasti bakal belajar dari kesalahan. Seperti itu. Makasih Miss atas informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Seru banget ya obrolan bareng Miss Nauri kali ini. Semoga cerita dan tips tadi bisa bikin kalian lebih semangat belajar bahasa Inggris tanpa takut salah. Nah, makasih juga buat Miss Nauri yang udah mau jadi ngobrol, dan tentunya makasih juga buat kalian yang udah saksiin sampai habis. Sampai ketemu di podcast berikutnya, dan jangan lupa belajar bisa sambil santai, asal hati tetap diam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Everybody's saying that you're no good for me. Your friends all swear that